Seorang jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul, dijatuhi vonis penjara 3 bulan oleh pengadilan negeri setempat dengan jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE atas berita yang dibuat dan diterbitkan di media massa tempatnya bekerja. Jurnalis media daring Berita.News ini dipenjara seusai menulis 3 artikel terkait kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan anak wali kota Palopo sekaligus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM di Palopo, Farid Karim Yudas. Ketiga artikel itu masing-masing berjudul, yang pertama, Putra Mahkota Palopo diduga dalang korupsi PLTMH dan keripik Zaros 11 miliar rupiah. Yang kedua, aroma korupsi revitalisasi lapangan Pancasila Palopo diduga seret Farid Yudas. Dan yang ketiga, Jilid 2 korupsi Jalan Lingkar Barat 5 miliar rupiah, sinyal penyidik untuk Farid Yudas. Apakah masih ada harapan untuk jurnalis kita bersuara lantang menyampaikan kebenaran, sedangkan ancaman Undang-Undang ITE terus mengintai? Saya Yorin Halatu, welcome to Headline. Vonis terhadap jurnalis itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada 23 November 2021 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo menyatakan terdakwa Asrul terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 45 ayat 1 Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Perkara Asrul ini berawal saat ia dituduh melanggar pasal pencemaran nama baik karena melakukan investigasi jurnalisme terkait kasus korupsi yang menyebut nama anak wali kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Mei 2019. Polisi menerima laporan atas Asrul pada 17 Desember 2019. Asrul kemudian dijemput di kediamannya pada 29 Januari 2020 siang untuk dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan guna dimintai keterangan. Asrul yang kala itu tak didampingi penasihat hukum dimintai keterangan dan ditahan di Rutan Mapolda Sulawesi Selatan 30 Januari hingga 5 Maret 2020. Sejumlah pihak telah memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Asrul. SafeNet Indonesia sempat memberikan surat jaminan penangguhan, namun ditolak. Asrul pun harus menjalani penahanan selama 36 hari. Asrul kala itu berhasil keluar dari tahanan polisi setelah ada andil dari Dewan Pers. Dewan Pers pun merekomendasikan penyelesaian kasus ini lewat jalur sengketa pers. Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh melalui pernyataan penilaian dan rekomendasi atau PPR Dewan Pers nomor 187-DP-K-3-2020 menyimpulkan karya Muhammad Asrul adalah produk jurnalistik. Nuh memerintahkan perkara Asrul ditangani oleh Dewan Pers terlebih dahulu sesuai amanat Undang-Undang 40-1999 tentang pers. Namun persidangan tetap berjalan hingga Asrul akhirnya dituntut penjara 1 tahun. Jaksa menyatakan berita yang dimuat Asrul bukan kategori berita pers, karena perusahaan Beritanews.com yang diklaim sebagai PT Aurora Media Utama dan tempat Asrul bekerja, baru disahkan sebagai perusahaan oleh Menkumham pada 13 Mei 2019 untuk mendaftarkan secara daring ke Dewan Pers. Perusahaan itu pun baru terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers pada 21 November 2019, sementara naskah yang diunggah Asrul pada Beritanews.com sebelum tanggal itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta pejabat tak mudah tersinggung karena pemberitaan. Wakil Ketua KPK Alexander mengatakan, kesalahan pemberitaan di media massa bisa diselesaikan tanpa harus mengambil jalur hukum. Pejabat disarankan menyelesaikan masalah melalui cara alternatif itu. Kan masing-masing punya mekanisme hak keberatan, hak jawab, dan kalau terkait kode etik jurnalistik, ada Dewan Pers. Pertama, mestinya diselesaikan dengan cara seperti itu dulu, ujar Alex. Dia juga menyayangkan Asrul divonis bersalah karena memberitakan kasus korupsi. Padahal KPK sering mendapatkan informasi baru tentang penanganan perkara dari pemberitaan media. Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, Okta Priyadi menyesalkan putusan hakim tersebut. Menurut Oka, Pengadilan Negeri Kota Palopo tidak mempertimbangkan Dewan Pers dan itu mencederai kebebasan pers. Artinya kan Dewan Pers tidak dihargai. Rekomendasi Dewan Pers dianggap angin lalu. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dewan Pers. Rekomendasi Dewan Pers menyatakan tulisan Asrul merupakan produk jurnalistik, kata Oka. Oka menjelaskan,
Yang bisa diadili itu adalah postingan pribadi atau sifatnya bukan berita yang bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Direktur Eksekutif SafeNet Damar Juniarto mengkritik putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Palopo yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada jurnalis berita.news Muhammad Asrul. Meskipun tidak sepakat, tapi SafeNet tetap menghormati isi putusan hakim. Namun demikian, mereka tetap mengingatkan bahwa kasus Asrul berkaitan dengan kemerdekaan pers. SafeNet tetap mendukung apapun keputusan Asrul terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Karena ini bukan sekedar persoalan Asrul semata, tapi ini soal menjaga demokrasi kita. Dengan menjaga kemerdekaan pers dari tirani kekuasaan yang koruptif, demokrasi di Indonesia tidak akan mati. Itu kata Damar. Selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers mencatat sedikitnya 3 jurnalis yang telah dipenjarakan. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin menyebut ketiga jurnalis itu dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Bahkan menurutnya polanya pun sama. Kata dia mereka dijerat memakai pasal terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan menyebarkan hoaks. Pola berikutnya menurut Ade Wahyudin, ketiga kasus itu tetap diproses di pengadilan, meskipun Dewan Pers sudah menyatakan bahwa produk yang dipermasalahkan termasuk karya jurnalistik. Seharusnya, kata Ade, kasus sengketa pers cukup diproses di Dewan Pers. Kalau produk jurnalistik bisa dipidanakan, ya ini bisa jadi membuat jurnalis serba ketakutan dalam melakukan kerja-kerja jurnalisme untuk meliput dan mempublikasikan fakta. Betul bahwa klaim-klaim yang disampaikan dalam sebuah produk jurnalistik harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ia harus didasarkan pada bukti pendukung dan metode pembuktian yang jelas. Namun, apabila terdapat kesalahan fakta di sana, cara mengkoreksi yang lebih tepat adalah lewat evaluasi etis oleh Dewan Pers misalnya. Media atau jurnalis terkait juga dapat diwajibkan untuk mempublikasikan koreksinya apabila informasi yang sebelumnya dipublikasikan itu salah. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar atau di media sosial Anda ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.